Selamat datang dalam Growing Together. Mari sebagai murid yang memuridkan, kita bersama-sama belajar dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Let's grow together. Saudara, kita hidup dalam dunia yang mengagungkan kekuatan dan kuasa. Kelemahan diri menjadi sesuatu yang tabu untuk dilihat orang. Oleh sebab itu, banyak orang, baik muda maupun tua, laki-laki maupun wanita, seorang pemimpin perusahaan atau pemimpin agama, terjebak banyak masalah karena mereka tidak memahami kelemahannya. Bahkan cenderung sengaja menutupinya. Pertanyaannya, apakah kita harus selalu tampil kuat dan hebat? Saya akan mengulasnya. Sejujurnya, kita benci kelemahan kita. Kita memandangnya sebagai kekurangan, bukan aset. Sehingga kita menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk meniadakannya. Itulah sebabnya buku dan situs internet tentang menolong diri sendiri dan pengembangan diri biasanya paling laris. Itulah juga sebabnya kita rela menghabiskan jutaan rupiah supaya terlihat hebat dan hidup lebih baik. Dan ini kita namakan dalam satu istilah namanya flexing. Itulah juga sebabnya kita mengenakan topeng di hadapan umum. Mengapa? Sebab bila kelemahan kita tidak dapat dihapuskan, setidaknya dapat disembunyikan. Saudara, melalui Paulus, Allah mengajarkan kita untuk menggunakan cara yang berbeda dalam mengatasi kelemahan kita. Daripada menutupi kekurangan atau berusaha meniadakannya, kita dapat menyerahkannya kepada Allah untuk dipakainya. Kita dapat mengundangnya memenuhi kekosongan di dalam hati kita dengan pribadinya. Substansi terbaik dibandingkan apapun yang dapat kita pikirkan untuk mengisinya. Hadiratnya menyentuh luka, kehampaan, dan kehancuran kita, dan mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Itu sebabnya seorang pengkhotbah asal Skotlandia bernama James S. Stewart menyampaikan satu pernyataan yang sangat mengejutkan, bahwa Tuhan selalu memilih membangun kerajaannya melalui kelemahan dan kehinaan manusia, bukan dalam kekuatan dan kepercayaan diri manusia. Terlepas dari kebiasaan, ketidakberdayaan, dan kelemahan kita yang tidak memenuhi syarat, justru Allah mau memakai kita. Ini adalah kebenaran yang menakjubkan, yang dapat merevolusi pandangan kita tentang sebuah kelemahan diri. Nah, apa yang dikemukakan oleh James Stewart merupakan sebuah refleksi dari apa yang sudah dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 27 dan 28. Dikatakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Paulus juga pernah berkata dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7-9 soal istilah diberi suatu duri di dalam dagingnya. Kita tidak tahu apa duri Paulus itu. Ada yang berpendapat itu adalah kelemahan fisik, sekalipun istilah yang digunakan di ayat lainnya menunjukkan makna perlawanan terus-menerus. Tetapi kita tahu bahwa Paulus ingin duri itu dienyahkan darinya. Namun apa yang terjadi? Allah tidak mengabulkannya. Kenapa? Karena itu membuat Paulus tetap rendah hati. Orang yang telah dipenuhi banyak talenta dan karunia melayani seperti Paulus, hidupnya dapat saja puas diri dan menjadi sombong. Namun, ini juga membuat Paulus sadar bahwa memenuhi kelemahan dengan Allah merupakan solusi yang lebih baik dibandingkan sekedar
merasa menjadi pribadi yang diperbaharui dan dipulihkan. Inilah kebenaran yang mampu mengubah cara hidup kita. Ketika kita berhadapan dengan kelemahan, sadarilah bahwa cara yang pada umumnya kita lakukan untuk mengatasinya bukanlah solusi terbaik. Cara yang lebih baik, sekalipun bertentangan dengan dorongan alami kita, adalah menerima kelemahan itu dan mengundang Allah hadir dalam kelemahan kita. Kasih karunia-Nya akan mencukupkan kita. Saat kita menukar kelemahan kita dengan kekuatannya, kehadiran Allah akan membuat kita menjadi lebih kuat daripada yang mampu kita bayangkan. Belajar dari Rasul Paulus untuk apa yang ia contohkan dengan sangat baik bagi para pengikutnya adalah ia mengambil kekuatan dari kelemahannya. Paulus tidak tunduk pada kelemahannya, tetapi justru menjadikan kelemahannya sebagai motivasi untuk melayani bersama Roh Kudus. Bagi Paulus, kecukupan kasih karunia Allah menjadi kekuatan dirinya. Karena itu seorang penulis, filantropis, dan reformis sosial asal Inggris yang hidup pada abad ke-18 yang bernama Hannah More pernah berkata, kita harus terus menyadari kelemahan kita supaya tidak bergantung pada diri sendiri dan mencari pertolongan Allah. Percayalah bahwa kecukupan kasih karunia Allah itu sanggup memberikan kekuatan dalam kelemahan kita. Tuhan Yesus memberkati.